Atau tambahkan apa lagi Mas Didi, karakter khusus. Saya tambahkan misalnya karakter khusus Umisoft. Nah, saya masukkan di sini misalnya Didik. Ya, ada karakter khusus seperti ini tidak diperbolehkan. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana sih caranya membuat Google My Business yang istilah sekarang ini diganti menjadi profil bisnis teman-teman sekalian. Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian ya, jadi Google My Business ya itu berubah nama menjadi profil bisnis. Jadi kalau teman-teman sekalian cek di aplikasi gitu, itu sudah tidak ada lagi namanya Google My Business ya, dan itu sudah langsung ke Google Maps teman-teman sekalian ya. Nah, cuman di era tahun 2023 ini Mas Didik, itu banyak sekali terjadi perbedaan ya, dan cara untuk bisa kita membuat titik di Google Maps ya. Ada yang langsung ditangguhkan, ada yang di-banned. Ini sebenarnya seperti apa sih yang benar? Oke, baik teman-teman sekalian ya, saya akan membuat video ini, mungkin akan saya selesaikan semuanya, mungkin akan saya buat menjadi beberapa video teman-teman sekalian ya, karena ini pembahasannya lumayan panjang ya. Oke, baik, alurnya seperti apa sih sebenarnya? Saya akan sampaikan dari sedetail-detailnya teman-teman sekalian ya. Jadi sebenarnya nanti alurnya adalah teman-teman sekalian ya, buat email dulu nih ya, pastikan email Gmail ya, Gmail ya. Nah, pastikan email Gmail ini belum pernah ya terbanned atau ditangguhkan setelah teman-teman membuat sebuah profil bisnis. Ya, baru gimana Mas Didik? Sebenarnya baru boleh-boleh saja. Ya, akan lebih baik kalau emailnya adalah email yang sudah kuat, email yang sudah lama gitu kan. Ya, apalagi email yang kontribusinya sudah kuat. Nah, sudah sering memberikan ya komen-komen di beberapa Google Map ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman silakan buka aja ya namanya profil bisnis ya, profil bisnis ya, profil bisnis Google gitu kan. Bisnis Google. Ya. Nah, udah kemudian nanti teman-teman buat di sana ya, buat. Ya, itu cara yang pertama ya. Nanti cara yang kedua saya akan carikan cara yang kedua untuk buatkan video berikutnya ya. Baik, ya. Nah, saya akan pakai email yang saya buat ya teman-teman sekalian ya. Ini barusan saya buat ya, ada pakai email yang ini ya. Teman-teman silakan buka google.com ya, kemudian Google profil bisnis bisa seperti ini ya. Google profil bisnis. Nah, teman-teman tinggal pilih aja yang paling atas di sini. Oke, kemudian silakan login. Silakan login ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, nama bisnis ya, jadikan bisnis Anda ya mudah ditemukan di Google penelusuran. Oke, kita akan bedah teman-teman sekalian. Yang pertama adalah ya untuk nama bisnis ya. Saya pengen ngasih tahu teman-teman sekalian, nama bisnis pertama adalah pastikan itu adalah nama brand teman-teman sekalian ya. Nama brand, bukan nama kata kunci. Oke, nama kata kunci. Ya, biasanya ya orang-orang ya membuat nama kata kunci ya. Misalnya dia bilang di situ pakar ya digital marketing Didi Arwinsa. Jangan, nggak boleh. Ya, nama brandnya saja, misalnya nama brandnya Umi Pancake, nah seperti itu. Atau nama brandnya misalnya yaitu Coca-Cola, nah seperti itu. Ya, nah untuk nama teman-teman sekalian ada beberapa panduan yang bisa teman-teman lihat. Ini nanti panduannya saya cek, saya kirimkan di deskripsi yang teman-teman bisa baca ya. Untuk nama bisnis teman-teman bisa lihat di sini. Di bagian nama ya, kita akan pelajari teman-teman sekalian apa sih yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Oke, yang pertama yang diperbolehkan itu adalah yang tidak diperbolehkan tagline pemasaran. Ya, misalnya nih teman-teman sekalian, saya membuat di sini nama brand saya anggaplah misalnya yaitu Umisoft ya, Umi Toko Umisoft ya, atau Umisoft gitu aja ya. Umisoft ya, saya akan membuat Umisoft di sini, Umisoft. Nah, itu nama brand. Anggaplah itu nama brand saya teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, itu boleh. Ya nggak boleh gimana? Saya tambahkan di sini misalnya terpercaya. Itu nggak boleh. Atau saya tambahkan misalnya terbaik. Nah, itu nggak boleh teman-teman sekalian. Saya tambahkan terbaik. Nah, oke. Itu yang wajib teman-teman pahami. Tagline-nya tidak boleh. Oke. Kode juga tidak boleh ditambahkan di belakang. Misalnya saya tambahkan di sini Umisoft 1928 misalnya. Ya, tidak boleh teman-teman sekalian masukkan kode ya dan lain sebagainya, jangan. Ya. Langsung nama brand aja. Yang ketiga adalah tambahkan merek di belakang. Misalnya ada kode merek seperti ini, saya tambahkan.
Ya, saya tambahkan seperti itu, tidak boleh teman-teman sekalian ya. Atau kata yang menggunakan huruf besar semua. Nah, ini misalnya saya buat seperti ini teman-teman sekalian. Umisoft ya, Umisoft. Nah, huruf besar semua tidak diperbolehkan. Apalagi informasi jam buka, saya tambahkan di sini misalnya Umisoft ya, Umisoft 24 jam. Tidak boleh. Oke, di tahun 2023 ini banyak peraturan ya teman-teman sekalian ya. Tambahkan nomor telepon atau situs. Misalnya saya ganti di sini nomor telepon, saya masukkan di sini nomor teleponnya. Tidak boleh. Oke, nama brand saja. Atau tambahkan apalagi masih di karakter khusus. Saya tambahkan misalnya karakter khusus Umisoft. Nah, saya masukkan di sini misalnya Didik. Ya, ada karakter khusus seperti ini tidak diperbolehkan. Apalagi masih Didik, informasi layanan produk. Misalnya layanan produk ya. Misal pakarnya ya, pakarnya soft. Nah, jangan ya, tidak boleh kita membuat klaim-klaim seperti itu. Informasi lokasi. Nah, saya bilang di sini informasi lokasi di Mall Malioboro, saya bilang gitu. Di dalam Mall Malioboro. Tidak boleh teman-teman sekalian, tidak boleh. Apalagi informasi lokasi ya, misalnya saya bilang ya, informasi lokasinya misalnya ya di mall tadi ya, atau informasi lokasi di jalan bla 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 bla. Tidak boleh teman-teman sekalian. Maka yang boleh begini saja nih. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, teman-teman tinggal jawab nih. Apakah retail online ya, apakah toko lokal, apakah bisnis layanan. Nah, retail online itu apa? Pelanggan dapat membeli produk melalui situs Anda. Kalau toko lokal, pelanggan dapat secara langsung mengunjungi bisnis Anda. Kalau bisnis layanan, bisnis Anda melakukan kunjungan ke pelanggan. Ya, nah bisa dibedakan teman-teman sekalian. Kalau saya ya membeli produk melalui situs ya, maka bentuknya dia bukan didatangi ya, bukan didatangi, tapi orang lebih belinya langsung dari online. Oke, kita klik berikutnya teman-teman sekalian. Nah, masukkan situsnya, karena kita pakai toko online, kita masukkanlah situsnya ya. Misalnya saya pakai situs saya umipancake.durian.com, contoh ya teman-teman sekalian ya. Oke, kemudian klik berikutnya. Kategori bisnis. Nah, kategori bisnisnya apa nih? Nah, ada ketentuan lagi. Teman-teman pelajari lagi nih kategori bisnisnya. Apa katanya kategori bisnis ya? Teman-teman bisa lihat di sini kategori bisnis. Pertama yaitu mengungkapkan ya sedikit mungkin kategori yang menggambarkan bisnis Anda. Memiliki kategori spesifik mungkin ya, emang mirip ya, kalau emang toko, kalau emang dia adalah internet, pelayanan internet ya pelayanan internet ya. Jangan gunakan kategori hanya sebagai kata kunci atau menggambarkan atribut bisnis. Jangan gunakan kategori yang berhubungan dengan bisnis lain ya. Oke, contoh misalnya teman-teman sekalian, kategori saya makanan ya, makanan misalnya. Makanan apa nih? Makanan frozen misalnya, ada nggak? Ada. Saya jualan makanan frozen ya, saya juga jualan makanan yang lain ya, cuman dia lebih kemana nih makanan, atau bentuknya retail ya, retail apa nih, retail nggak ada misalnya. Atau produk ya, pemasok produk kecantikan, pemasok produk promosi ya, produk karet. Nah, saya anggaplah pemasok produk promosi nih berikutnya. Nah, teman-teman bisa masukkan alamatnya ya, teman-teman bisa masukkan alamatnya. Oke, kita masukkan alamatnya teman-teman sekalian. Nah, Salakan Jawa Tawang, RT 8 Bangun Harjo, Sewon, Bantul misalnya. Oke, kalau misalnya ini enggak mesti terlalu panjang, teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Kota misalnya saya masuknya Bantul ya teman-teman sekalian ya. Provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode pos misalnya, saya lupa ya Mas Didik kode posnya ya teman-teman. Kalau kode pos bisa cari aja di Google gitu kan, tulis aja di Google seperti ini. Kemudian teman-teman bilang di sini Sewon Bantul misalnya, Bantul kode pos gitu kan, kode pos. Nah, untuk melihat kode posnya 55185 ya, jadi begitu saja 55185. Oke, klik berikutnya. Nah, di mana lokasinya ya teman-teman? Kalau misalnya pakai map ya, nah kita klik aja di sini low, sama karena titiknya di sini ya.
Samakan aja, cuman jangan di tengah jalan gini ya, agak di pinggir sini lah ya, atau agak di pinggir sini. Nah gitu. Berikutnya, oke, pastikan titiknya benar ya, pastikan titiknya benar. Oke, kemudian nomor telepon teman-teman bisa masukkan di sini nomor telepon teman-teman sekalian. Oke, kemudian klik berikutnya. Oke, nah tambahkan bisnis Anda di peta katanya. Oke, mulai terhubung dan pelanggan Anda Google. Buat bisnis Anda ditemukan area Google, tanggapi ulasan. Oke, dapatkan notifikasi. Jadi kita jangan tidak dapati notifikasi ya, kalau bisa dapati ya. Kemudian lanjutkan biar supaya nanti ada apa-apa di email oleh bisnis Google ya. Oke, nah nah verifikasi teman-teman sekalian ada via ponsel, ada via email. Nah teman-teman tinggal mau milih yang mana nih, atau opsi lain ya, lewati verifikasi misalnya lewat SMS aja dah ya, lewat SMS misalnya ya. Kemudian nanti teman-teman silakan klik di sini, atau lewat email aja deh Mas Didik. Teman-teman tandain emailnya mana. Oke, dapatkan kode. Oke, dapat email misalnya, kita masukkan emailnya ya. Atau misalnya kayaknya nggak jadi deh Mas, ubah opsi aja ya, misalnya lewat SMS aja dah. Oke, kita klik di sini berikutnya lewat SMS. Nah teman-teman bisa lewat SMS atau lewat telepon ya. Misalnya lewat SMS nanti teman-teman bisa dicek tuh SMS dari nomor HP ini ya teman-teman sekalian ya. Ya, silakan klik berikutnya teman-teman sekalian ya. Kita akan lihat di sini nanti di HP ya, teman-teman bisa cek apakah ada WA atau SMS ya, SMS dari pihak Google. Oke, kalau ada silakan dimasukkan di situ. Oke, kalau sudah silakan teman-teman klik verifikasi ya, kemudian klik berikutnya. Nah untuk jam ini, jam kerja teman-teman sekalian, itu juga ada ketentuan ya. Bagaimana itu ketentuannya? Silakan klik di situ jam buka. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya, pihak sana tuh ya, pihak Google maunya jam itu kalau emang tutup ya tutup, buka ya buka gitu kan. Misalnya dealer mobil gunakan jam buka penjualan mobil pada saat penjualan mobil. Jika jam buka untuk penjualan mobil baru dan mobil bekas berbeda, gunakan jam buka penjualan mobil baru. Ya, jadi bukan yang bekas yang diambil, oke? Nah, sampai seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Ya, diatur betul. Oke, misalnya saya Senin saya bukanya jam 8, tutupnya jam 4 ya, teman-teman sampaikan di situ. Selasa juga bukanya jam 8, tutupnya jam 4. Rabu juga bukanya jam 8, tutupnya jam 4 misalnya. Kamis juga bukanya jam 8 ya, bukanya jam 8, tutupnya jam 4 misalnya ya. Nah Jumat juga teman-teman sekalian bukanya jam 8, tutupnya jam 4. Sabtu juga bukanya jam 8, tutupnya jam 4 ya. Dan kemungkinan kebetulan minggu tutup ya teman-teman, sampaikan tutup gitu kan. Kemudian silakan klik berikutnya. Nah tambahkan fitur pesan. Pelanggan dapat mengirimkan pesan ke bisnis Anda di Google secara gratis. Oke, saran saya teman-teman kalau bisa ya menerima pesan aja ya, tidak masalah. Oke, untuk deskripsi gimana nih Mas Didik, penulisan deskripsi? Oke, kita akan belajar teman-teman. Silakan di situ ada di bagian deskripsi bisnis. Nah, pihak Google itu maunya apa? Jangan lakukan ini kata Google, menyesatkan pengguna misalnya ya, tidak akurat informasinya, produk dan tawarannya nggak disampaikan. Menampilkan konten berkualitas rendah, tidak relevan dan mengganggu, salah ejaan, menggunakan karakter yang menarik perhatian, ya konten nonsens, berfokus pada promosi khusus, kata kita sampaikan diskon promo 50% ya, dan lain sebagainya. Menampilkan link, kita sampaikan link dan lain sebagainya. Ada teroris, ya konten yang ada cabulnya, tidak sopan, menjurus ke seksual, nah jangan sampai. Atau overclaim juga. Nah, maka kita sampaikan aja di sini misalnya Umi Shop ya adalah toko retail ya yang mempromosikan produk dengan secara online ya, yang membantu misalnya secara online dikirim melalui kota Jogja
ke seluruh Indonesia ya teman-teman sekalian. Tidak ada kalimat overclaim dan lain sebagainya. Klik berikutnya. Nah teman-teman, saran saya untuk tambahkan toko bisnis itu wajib banget ya. Tokonya kalau bisa difoto ya. Jadi kalau misalnya ada rukonya difoto. Kalau misalnya ada pengiriman difoto. Kalau ada pelanggannya difoto. Ya, kalau misalnya ada ngangkut barang difoto. Ya. Kalau misalnya ada produk-produknya ya, list produknya difoto, cover produknya difoto. Kemudian apa ya istilahnya ya, logo-logonya difoto. Sampaikan sebanyak-banyaknya. Kalaupun ada berbentuk video, sampaikan. Oke, teman-teman sekalian ya, siapkan semuanya. Oke, kemudian lewati, misalnya saya udah ya, lanjutkan. Oke, nah, oke teman-teman sekalian ya, jadi seperti itu caranya. Ya, jadi teman-teman bisa melakukannya di rumah masing-masing. Ya, dan semuanya lewatnya sudah melalui search engine ya teman-teman sekalian, tidak seperti dulu ya lewatnya search engine. Oke, seperti itu teman-teman sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti teknik yang kedua saya akan ajarkan kepada teman-teman sekalian di video setelah ini ya, caranya dan tekniknya seperti apa kalau bisa dilengkapin ya. Dan nanti kalau ada misalnya ditangguhkan dan lain sebagainya, nanti akan kita coba cara menjawabnya seperti apa. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.